Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di channel Arlin Yuanita, dan saya saat ini sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Saya doakan buat teman-teman yang udah subscribe, semoga diberi kesehatan dan keberkahan dalam hidup, dan diberikan rezeki untuk bisa mengunjungi kota-kota suci Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa, insya Allah, amin. Ini aku mau menyampaikan tentang perluasan ketiga Masjidil Haram yang menurutku sangat megah ya. Kerajaan Arab Saudi telah menyelesaikan sebagian besar bangunan area perluasan ketiga atau the third Saudi expansion in Masjidil Haram. Bangunan super megah ini bakal menambah kapasitas Masjidil Haram hingga 2 kali lipat dari sebelumnya. Area perluasan ini dapat diakses melalui pintu 114 yang terletak tidak jauh dari terminal Jabal Ka'bah. Lantai dasar area perluasan telah dibuka untuk umum dan jemaah haji dapat beribadah di dalamnya. Sementara itu, lantai atas area perluasan masjid masih dalam tahap pengerjaan. Sejumlah ornamen masih dalam proses pemasangan di bagian dalam gedung baru ini. Salah satu ikon di area perluasan ini adalah pintu raksasa yang ada di gate 100. Selain itu, ada banyak lampu gantung berukuran besar di area perluasan ini. Jendela di gedung perluasan ini juga dilengkapi dengan kaca warna-warni yang menghasilkan cahaya indah saat siang hari. Bagian dalam gedung juga telah dilengkapi pendingin udara yang membuat nyaman para jamaah. Ada juga sejumlah tempat mengambil air zam-zam di area perluasan ini. Selain itu, terdapat museum dengan koleksi potongan kiswah atau kain penutup Ka'bah hingga benang emas yang digunakan untuk menjadi penghias kiswah. Ada juga tempat untuk 2 helipad di bagian atas area perluasan ini. Bangunan sisi terluar area perluasan dibuat seperti terasering karena memang mengikuti kontur perbukitan sebelumnya. Dikutip dari Saudi Press Agency, proyek ini akan meningkatkan luas area Masjidil Haram dari 414.000 meter persegi menjadi 1,5 juta meter persegi. Area yang dapat digunakan jamaah untuk sholat akan bertambah dari 390.000 meter persegi menjadi 912.000 meter persegi. Jadi 2,5 kali lipat kurang lebih. Jemaah juga akan mendapat peningkatan fasilitas kamar mandi atau toilet dari 3.515 menjadi 16.726 toilet, dan fasilitas wudhu dari 2.479 menjadi 12.639 area wudhu. Kapasitas pendingin juga ditingkatkan dari 39.000 ton menjadi 199.000 ton pendingin. Perluasan area ini dibangun untuk menjamin Masjidil Haram bisa terus melayani jumlah jemaah yang makin bertambah. Area perluasan ini dilengkapi dengan kristal Swarovski dan kaligrafi Al-Quran yang membentang seluas 2.700 meter persegi. Otoritas Saudi ingin memberikan pengalaman luar biasa bagi jamaah yang beribadah di Masjidil Haram. Pemerintah Saudi berharap jamaah merasa aman dan nyaman saat beribadah di Masjidil Haram. Proyek perluasan Masjid Al-Haram akhirnya rampung. Dimulai hampir 15 tahun lalu pada Juni 2010, proyek ambisius ini bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur masjid, meningkatkan kapasitasnya, dan menyediakan lingkungan yang lebih nyaman dan aman bagi jutaan jamaah yang berkunjung setiap tahun. Upaya renovasi dan perluasan yang ekstensif telah mengubah wajah Masjid Al-Haram dengan menggabungkan fasilitas canggih, sistem manajemen keramaian yang canggih, dan area sholat yang diperluas secara signifikan. Proyek ini meningkatkan pengalaman pengunjung secara keseluruhan. Dari foto-foto yang dirilis oleh kantor berita Saudi SPA, nampak Masjidil Haram untuk pertama kalinya tanpa adanya kren-kren yang mengelilingi kawasan masjid, yang biasanya telah menjadi pemandangan sehari-hari selama lebih dari 1 dekade terakhir. Dalam pemandangan luar biasa yang belum pernah terlihat dalam 1,5 dekade, Masjid Haram di Mekah menyaksikan pemindahan derek
yang tersisa setelah hampir menyelesaikan perluasan terbesar yang pernah ada dalam sejarahnya. Dengan pencabutan kren yang terakhir, Masjidil Haram memasuki fase baru, memanfaatkan sepenuhnya potensi perluasan besar-besaran. Saat Masjidil Haram bersiap menerima jutaan pengunjung selama musim haji dan umroh, perluasan ini tetap menjadi bukti upaya luar biasa yang dilakukan oleh Arab Saudi untuk memastikan tempat suci umat Islam tersebut siap menyambut para tamunya dengan cara sebaik mungkin. Hal ini sesuai dengan kesuciannya dan statusnya di hati umat Islam di seluruh dunia, menurut sebuah laporan di Al-Sharq Al-Awsat. Saat Al-Quraisy, penasehat Komite Nasional Haji dan Umroh di Federasi Kamar Dagang Saudi, mengatakan bahwa semua kren di Masjidil Haram telah dicabut. Pencopotan kren tersebut telah dilakukan selama masa-masa ketika Mekah menyaksikan gelombang besar jamaah umroh, katanya sambil menekankan pentingnya perluasan Saudi ketiga yang akan menampung lebih dari 2 juta jamaah. Ia mencatat bahwa hal ini sejalan dengan peningkatan signifikan jumlah jamaah haji yang mencapai puncaknya pada hari-hari terakhir bulan suci. Kerjasama antara semua otoritas terkait berkontribusi dalam kelancaran masuk keluarnya jamaah haji setelah menyelesaikan ritual. Perluasan Masjidil Haram ketiga pada tahun 2010 adalah perluasan Masjidil Haram terbesar yang pernah ada sejak berdirinya negara Saudi. Ini juga menjadi bagian dari rencana jangka panjang untuk memperluas kapasitas masjid agar dapat menampung lebih banyak jamaah yang jumlahnya terus meningkat seiring waktu. Sebelum proyek ini dimulai, Masjidil Haram hanya mampu menampung sekitar 700.000 jemaah dalam satu waktu. Namun dengan bertambahnya jumlah umat Islam yang ingin beribadah di tempat suci ini, kapasitas tersebut menjadi tidak mencukupi, terutama pada musim haji dan umroh yang padat. Proyek yang diprakarsai oleh Raja Abdullah ini berhasil dilaksanakan di bawah bimbingan dan tidak lanjut dari penjaga 2 masjid suci, Raja Salman dan putra mahkota, sekaligus Perdana Menteri Muhammad bin Salman. Ini merupakan bagian dari upaya kepemimpinan Saudi untuk memberikan layanan terbaik yang pernah ada bagi para tamu Allah dan memastikan kenyamanan mereka saat melaksanakan ritual. Desain arsitektur perluasan Saudi ketiga mencerminkan semangat tempat ini. Karena perluasan tersebut mencakup area yang luas dimulai 200 meter dari pusat Ka'bah suci dan meluas hingga kedalaman 684 meter. Ini termasuk bangunan utama yang menampung beberapa ruang sholat, selain jembatan selatan yang menghubungkan dengan bangunan mataf dan jembatan utara yang memfasilitasi arus jamaah. Ini juga mencakup bangunan layanan vital dan plaza-plaza di sekitarnya yang telah dikembangkan untuk menampung sebanyak mungkin pengunjung. Luas bangunan proyek perluasan meningkat menjadi 1.564 juta meter persegi, naik dari 414.000 meter persegi, menggandakan area yang dialokasikan untuk sholat menjadi 912.000 meter persegi. Perluasan ini juga melihat peningkatan signifikan dalam penggunaan toilet. Tadi sudah ya. Sistem pembangunan pendinginnya juga meningkat luar biasa. Bangunan perluasan ini memadukan teknologi modern dengan gaya Islam yang kaya, yang menampilkan kubah bergerak dan tetap, pintu dan jendela kaca mewah yang dihiasi ratusan kristal, dan kisi-kisi logam berhias mashrabiyah yang mencerminkan semangat arsitektur Islam. Dinding bangunan juga dihiasi dengan prasasti Al-Quran yang membentang seluas 2.700 meter persegi, memberikan ruang spiritualitas khusus yang menginspirasi jamaah saat memasuki masjid. Oke, sekarang aku bahas tentang Masjidil Haram itu sendiri. Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah, yang dipandang sebagai tempat tersuci bagi umat Islam. Masjid dan kota Mekah merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan ibadah sholat di seluruh dunia.
Masjid ini juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti dengan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwaroh sebagai masjid terbesar kedua di dunia, serta merupakan dua masjid suci bagi umat Islam. Kemudian kepentingan masjid ini juga sangat diperhitungkan dalam agama Islam karena selain menjadi kiblat, masjid ini juga tempat bagi para jamaah haji melakukan beberapa ritual wajib yaitu tawaf dan sa'i. Pengertian Masjidil Haram tidak hanya diartikan sebagai masjid di kota Mekah saja. Para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Ada yang mengatakan bahwa arti Masjidil Haram adalah semua tempat di kota Mekah. Imam besar masjid ini sekarang adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syekh Shuraim. Muazin besar dan paling senior di Masjid Al-Haram adalah Ali Ahmed Mula yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam termasuk pada media internasional. Dalam tradisi Islam, sejarah Masjidil Haram tidak lepas dari pembangunan Ka'bah jauh sebelum manusia pertama Adam diciptakan. Setelah Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan oleh Allah untuk membangun bangunan di sebuah lembah yang bernama Bakkah. Saat ini merupakan bagian dari kota Makkah Al-Mukarramah. Namun bagian tersebut hancur akibat air bah pada masa Nabi Nuh. Selama beberapa abad kemudian, Allah memerintahkan kepada Ibrahim dan putranya Ismail untuk membangun sebuah bangunan di tengah perempatan kota Makkah untuk dijadikan tempat beribadah. Mereka berdua diyakini sebagai orang yang pertama kali meletakkan Hajar Aswad dan makom Ibrahim di sekitar Ka'bah. Sejak pembangunan tersebut, Ka'bah dan Masjidil Haram dijaga oleh para keturunan Ismail. Pada masa jahiliyah, Masjidil Haram menjadi pusat atau tujuan utama para peziarah terutama Ka'bah. Akibatnya, Abraha, raja dari Yaman merasa iri dan ingin menghancurkan Ka'bah mereka dengan pasukan bergajah untuk menghancurkannya. Namun, ketika dalam perjalanan semua pasukan itu dilempari batu berapi dari neraka oleh burung-burung ababil, sehingga pasukan tersebut mati dalam keadaan tubuh yang rusak dan berlubang-lubang layaknya daun-daun yang dimakan ulat. Peristiwa itu terjadi pada tahun gajah, yakni tahun saat Nabi Islam Muhammad dilahirkan di tahun 571 Masehi. 17 tahun setelah percobaan penyerangan Ka'bah, bangunan Ka'bah hancur akibat banjir besar yang melanda kota Mekah. Para petinggi Quraisy sepakat untuk menggunakan uang yang halal dalam pembangunan Ka'bah. Akibatnya ukuran Ka'bah menjadi lebih kecil dari ukuran sebelumnya, sehingga Hijr Ismail tidak termasuk ke dalam Ka'bah. Pertikaian terjadi antara para petinggi Quraisy setelah masanya peletakan batu Hajar Aswad. Mereka berselisih tentang siapa yang berhak meletakkan batu itu. Hingga akhirnya datanglah Muhammad yang mengusulkan agar batu itu diletakkan di sebuah kain yang setiap ujungnya dipegang oleh masing-masing ketua kabilah. Berkat peristiwa ini Muhammad diberi gelar Al-Amin. Pada masa Nabi Muhammad, Masjidil Haram sejak dibangunnya Ka'bah sampai dengan masa permulaan Islam terdiri dari halaman yang luas dan di tengahnya ada Ka'bah. Tidak ada dinding yang mengelilinginya, hanya bangunan rumah-rumah penduduk Mekah yang mengelilingi halaman itu seakan-akan dinding-dinding mereka menjadi bagian dari masjid. Di sela rumah-rumah tersebut terdapat lorong-lorong yang mengantar Ka'bah ke Ka'bah dinamakan dengan nama-nama kabilah yang melaluinya atau yang berdekatan dengannya. Diperkirakan luas Masjidil Haram pada masa Nabi Muhammad antara 1490 sampai 2000 meter persegi. Kemudian pada masa kekhalifahan terdapat banyak renovasi yang dilakukan seperti pada masa Daulat Umayyah, pada masa Daulat Abbasiyah, dan juga pada masa kekhalifahan Utsmaniyah. Oke, berikut tentang arsitektur. Secara historis, pembangunan besar-besaran pada masa Turki Utsmani antara lain terjadi pada tahun 979 Hijriah atau 1571 Masehi, yaitu ketika Sultan Salim Al-Utsmani memugar bangunan masjid secara total, dan bangunan ini sebagian tetap ada sampai sekarang dan dikenal secara internasional dengan bangunan Utsmani.
Sebelumnya, Sultan Salim sudah memerintahkan arsitek Turki kenamaan bernama Mimar Sinan untuk merenovasi Masjidil Haram secara keseluruhan yang kukuh, megah, dan artistik. Sinan lalu mengganti atap masjid yang rata dengan kubah, lengkap dengan hiasan kaligrafi di bagian dalamnya. Sinan juga menambah 4 pilar penyangga tambahan yang disebut-sebut sebagai rintisan dari bentuk arsitektur masjid-masjid modern. Pada masa ini juga dibuat atap-atap kecil berbentuk kerucut yang masih dapat kita lihat hingga renovasi besar-besaran pada tahun 2013 sampai 2016 ini. Bentuk dasar bangunan Masjidil Haram hasil renovasi Kesultanan Utsmaniyah itulah yang dapat dilihat hingga saat ini. Hanya saja pada bagian utara masjid sudah dibongkar untuk perluasan area tawaf. Pada tahun 1621 dan 1629 terjadi banjir bandang melanda Mekah dan sekitarnya, mengakibatkan kerusakan pada Masjidil Haram dan Ka'bah. Pada masa kekuasaan Sultan Murad IV tahun 1629, Ka'bah dibangun kembali dengan batu-batu dari Mekah, sedangkan Masjidil Haram juga mengalami renovasi kembali. Karya Sinan di Masjidil Haram mengesankan jutaan muslim yang setiap tahun berhaji dari tahun ke tahun sehingga melahirkan jenis baru seni yang kemudian dikenal dengan atau disebut sebagai arsitektur Islami. Ciri menonjol karya Sinan yang kemudian dijadikan rujukan arsitektur Islam itu adalah pola bangunan yang memanfaatkan sepenuhnya cahaya dan bayangan, kehangatan dan kesejukan, angin dan sirkulasinya, air dan efek penyujukannya, tanah dan ciri-ciri isolatifnya, serta sifat-sifat protektifnya terhadap cuaca. Sebetulnya wujud arsitektur Islami sebagaimana tercermin dalam Masjidil Haram adalah sebuah kristalisasi dari spiritualitas yang memberikan kedamaian serta keselarasan alam yang suci. Ciri ini tampak jelas dalam jejak-jejak arsitektur peninggalan Kesultanan Turki Utsmani di Masjidil Haram yang dipelihara beratus-ratus tahun. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.